Uh, Yo, kamera on, kamera on. Yang belum mandi biar kelihatan. Memang boleh kuliah offline ya sekarang ya? Iya Bapak izin menjawab. Memang sudah ada beberapa yang bisa dilakukan pembelajaran offline Bapak. Oh, ya, nanti kalau sudah wajib offline aja lah, saya offline ya. Kalau selama masih boleh online, online saja walaupun ya tadi lemah banget pembelajaran online itu apa namanya, kemauan dari mahasiswanya harus keras sekali, harus kuat sekali. Suara saya jelaskah terdengar? Jelas, Pak. Oke. Ya, kemauan mahasiswanya harus niat banget kalau online mah, karena gangguannya banyak. Nggak kayak di ruang kelas yang dosennya bisa ngawasi satu persatu. Kalau di rumah kan tahu di sampingnya ada siapa gitu kan. Ada yang ngajak ngobrol, ada yang lagi sambil makan dan lain-lain, kan konsentrasinya rendah banget. Makanya tapi satu sisi online itu menguntungkan untuk materi-materi yang susah. Kalau dosennya mau untuk apa namanya, kalau dosennya mau bikin video. Kalau materi susah disampaikan di kelas, dosennya pulang lupa kaliannya. Tapi kalau bentuknya video kan, dosennya pulang kalian masih bisa putar lagi gitu untuk lihat materinya. Jadi bisa diulang lagi sampai bosan gitu ya. Bosan. Jadi pasti bisa gitu. Nggak paham tinggal nanya gitu. Artinya ada waktu untuk mengulang. Kalau kuliah live langsung di kelas kan, begitu dosennya pulang ya udah selesai urusannya. Makanya untuk menjaga biar kalian tetap mau melihat video saya kasih tugas. Ini tugas paling ringan ini memang. Yang ini tugas paling ringan. Biasanya itu saya kasih pretest di awal. Jadi saya kasih videonya, kasih waktu, habis itu pretesnya langsung live nilainya langsung keluar. Kalau nilainya di bawah 40 nggak boleh ikut kuliah. Boleh ikut kuliah, tapi absennya dianggap tidak hadir. Gitu. Biasanya begitu. Sehingga saya memastikan bahwa kalian benar-benar konsen kuliah gitu, konsen kuliah walaupun di rumah gitu ya. Nggak asal-asalan ikut kuliah, nggak, tapi konsen. Makanya biasanya saya kasih pretest yang hari itu juga nilainya akan keluar sebelum mulai perkuliahan, sehingga nanti begitu selesai perkuliahan, nanti yang nilainya di bawah 40 dianggap nggak hadir. Gitu. Karena kan bentuknya video ya, bisa diulang-ulang, jawabannya pasti ada di video itu gitu ya. Ngerjain soal nilainya kurang dari 40 ya. Nilai 40 kan rendah banget gitu ya, rendah sekali gitu ya. Orang batas kelulusan aja biasanya 60 gitu ya. Itu syarat lulus doang, bukan nilai yang bagus, tapi syarat lulus. Itu grade-nya diturunkan sampai angka 40. Biasanya begitu. Nah, yang hari ini masih sangat ringan, hanya suruh membuat rangkuman tanpa aturan gitu ya, tanpa aturan. Nggak pakai pendahuluan, nggak pakai dasar teori, nggak pakai apa gitu kan, tinggal ditulis begitu ya, langsung rangkuman langsung. Terus bebas, boleh diketik, boleh tulis tangan, selembar juga boleh begitu kan, masih ringan banget gitu, masih ringan banget. Sebenarnya sih hanya untuk memastikan bahwa usaha kita itu apa namanya, untuk berusaha menyampaikan materi sebagus mungkin, itu nggak sia-sia sebenarnya sih, hanya seperti itu gitu. Ya, sebenarnya saya merindukan kelas-kelas yang aktif gitu, karena kemarin begitu pertemuan pertama kalian pasif banget di perkuliahannya, pasif sekali. Padahal sudah dikasih video 1 hari sebelumnya, tapi pasif banget. Makanya saya kok jangan-jangan nggak minat kuliah begitu ya. Maka kan salah satu cara untuk menyadarkan kan dipaksa. Ya, peraturan itu diterapkan dengan cara salah satunya adalah pemaksaan. Gitu, pemaksaan. Jadi nggak harus menunggu orangnya sadar. Kalau nunggu orangnya sadar lama, gitu kelamaan. Makanya dipaksa. Salah satu paksaannya tadi adalah tugas. Gitu ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu semuanya. Oke,
seperti rule yang biasa kita sepakati bahwa setelah tadi video, maka sekarang saatnya untuk tanya jawab. Barangkali ada yang mau nanya. Kalau tidak ada yang mau nanya, nanti saya jelaskan sedikit lagi tambahan materinya. Materinya saya jelaskan sedikit lagi. Baru presentasi yang materi sesuai tugas. Oke, silahkan kalau ada yang mau nanya. Nggak ada. Aman berarti dunia ya. Ini belum puasa kan ya? Belum puasa. Lemas banget. Udah pada sarapan belum sih ini? Udah lemas banget ya. Ya Allah. Ada yang mau ditanyakan, ibu-ibu? Bapak-bapak? Ini bapaknya ada berapa nih? 1, 2, 3. 3 doang ya? 4 ya. Kenapa fisioterapi banyaknya cewek ya? Yo, ada yang mau nanya tentang materi hari ini? Memang sengaja materinya ditukar ya untuk materi hari ini karena untuk materi torak-torak bergembira sudah materi applicable, materi aplikasi begitu ya. Sementara dasar tentang dunia radiologi begitu ya, pemeriksaan penunjang untuk bagian radiologi itu dasarnya adalah di materi yang sekarang. Gitu. Makanya saya lompatin walaupun di silabusnya RPS ya. Di RPS-nya itu ini materi minggu depan, makanya saya tukar dulu yang ini dulu. Baru yang minggu depan itu masuk ke torak-torak bergembira. Begitu. Nah, biar ini presentasi aja dulu, presentasi. Monggo silahkan presentasi biar saya bisa ngasih nilai ke yang presentasi. Iya, baik Bapak. Berarti Kelompok berapa presentasi? kelompok 8 Bapak. Ya, silahkan. Mohon ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ali Amroji dan teman-teman semua. Kami dari kelompok tim 8 dari pemeriksa penunjang yang beranggotakan Fadina Rismawati, kedua Firda Anissa Fatana, yang ketiga saya sendiri Nilja Masih Terbani. Boleh di next. Anatomi dasar dengan gambar radiologi torak. Organ yang ada dalam torak adalah paru-paru dan jantung. Berikut adalah gambar anatomi dengan foto X-ray, foto torak. Foto torak yang rutin adalah foto PA atau posterior anterior. Untuk keterangan gambarnya, yang pertama itu ada klavikula, yang kedua ada aorta, yang ketiga itu jantung, yang keempat itu diafragma kiri, yang kelima gas dalam lambung, yang keenam ada trakea, yang ketujuh kosta, yang delapan bronkofaskuler, 9 paru-paru, 10 diafragma kanan, yang 11 sudut costophreniku. Hal yang harus diperhatikan pada setiap torak adalah pertama, aligmen, yaitu susunan tulang atau keteraturan tulang serta persendian yang ada dalam foto. Yang kedua, bone, yaitu perhatikan pada tulang yang ada dalam foto apakah ada fraktur atau ada bayangan yang mencurigakan. Misalnya bayangan yang berwarna hitam atau lebih putih dari tulang. Yang ketiga, soft tissue atau jaringan lunak yang ada dalam foto. Perhatikan apakah ada massa atau tumor.
Kemudian pemeriksaan radiologi torak. Yang pertama itu boni torak yang terdiri dari sternum, rib, dan terakhir sternoclavicular joint. Yang kedua ada thoracic viscera. Untuk pemeriksaannya yang pertama itu posisi pasien yang berdiri menghadap kaset atau baki stand. Kemudian posisi objek. MSP pasien pada garis tengah kaset. Kemudian batas atas kaset 5 cm di atas bahu. Kemudian telak pinggang dengan punggung tangan dan sikut didorong ke depan. Bahu sama tinggi menempel kaset. Pasien perempuan dengan payudara besar diinstruksikan untuk mendorong payudaranya ke atas ke samping dengan CP CV torakal 7, CR horizontal tegak lurus kaset. Kemudian FFD-nya itu 180 cm. Kemudian instruksi sebelum eksposi dengan tarik nafas, buang, tarik nafas, kemudian tahan. Kriteria evaluasi. Yang pertama terlihat seluruh lapangan paru dari apex sampai ke sinus costoprehenicus. Kemudian tidak ada rotasi. Yang ketiga, trachea terlihat di tengah civi vertebra. Yang keempat, skapula tidak menutupi lapangan paru. Yang kelima, iga ke-10 terlihat di atas diafragma. Yang keenam, terlihat bayangan civi torakal 1-4 dengan jelas. Dan 5-7 samar di bawah. Yang ketujuh, bayangan jantung. Nah, ini untuk gambarnya. Pertama PA yang paling kiri itu PA, yang tengah itu ada PA rotasi, yang paling kanan itu ada PA ekspirasi. Selanjutnya yang paling kiri ada sinus costoprehenicus male. Kemudian yang tengah itu ada sinus costoprehenicus female with breadth superior sympos. Kemudian paling kanan sinus costoprehenicus superimpos. Boleh dilanjut. Iya, selanjutnya ada tipe dari thorax PAP, yaitu yang pertama ada AP dan AP supine. Lalu ini gambaran dari radiologi thorax AP upright dan AP supine. Lalu perbedaan AP dan PA untuk gambar klavikulanya, AP lebih lurus, PA membentuk huruf V. Untuk gambaran iga posterior, AP lebih tajam, PA lebih besar. Untuk gambaran skapulanya, AP lebih banyak superposisi, dan PA lebih terbebas. Lalu untuk gambaran jantung, AP lebih daripada PA. Gambaran radiologi toraks kondisi fisioterapi yang pertama itu ada tuberkulosis. Tuberkulosis adalah salah satu penyakit infeksi. Penyakit disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa yang menyerang terutama pada paru-paru dan tulang vertebra. Penyakit ini termasuk gampang menular, sehingga fisioterapis harus berhati-hati dalam menangani pasien yang menderita TB. Hampir semua alat fisioterapi dari golongan elektroterapi dan juga actinoterapi serta diatermi kontraindikasi pada pasien yang mengalami TB. Hal ini disebabkan oleh mekanisme kerja alat yang meningkatkan sirkulasi darah dan metabolisme. Pemeriksaan TB tidak cukup hanya dengan pemeriksaan radiologi, tetapi juga harus dan lebih utama pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang paling sering digunakan adalah pemeriksaan sputum untuk melacak keberadaan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya, di sini ada gambar radiologi
Gambar penderita TB. Gejala utama dari TB yaitu batuk terus dan berdahak selama 2 minggu atau lebih, dan gejala lainnya yaitu batuk bercampur darah, sesak nafas, dan nyeri dada, badan lemah, nafsu makan berkurang, berat badan turun, rasa kurang enak badan atau lemas, demam, meriang berkepanjangan, berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. Lalu yang kedua ada kardiomegali. Kardiomegali adalah suatu kondisi di mana jantung mengalami pembesaran. Keadaan ini sering terjadi pada pasien yang mengalami gagal jantung atau heart failure. Cara mengukur pembesaran jantung adalah dengan mengukur lebarnya jantung juga lebar toraks keseluruhan. Hasil lebar jantung kemudian dibagi dengan lebar toraks normalnya adalah 0,5 cm. Apabila lebih dari 0,5 cm, berarti ada pembesaran pada jantung, kecuali pasien difoto dengan posisi berbaring dapat ditoleransi 0,58 cm. Ya, perhatikan gambar pada cara mengukur kardiomegali sebagai berikut. Yang pertama, buat garis lurus pada garis tengah tubuh, kemudian cari bagian jantung yang lebar pada sisi kanan atau di gambar itu sisi A, dan juga bagian jantung sebelah kiri yang sisi B, kemudian cari toraks yang lebar, sisi C. Kemudian ukur hasil per A dibagi dengan C. Contohnya misalnya A-nya itu 19,2 cm, B-nya 30 cm, itu dibagi sama dengan, misalnya A sama B, A plus B itu 19,2 cm, lalu dibagi dengan C 30 cm, hasilnya 0,64 cm. Ya baik, selanjutnya di sini ada gambaran radiologi toraks kondisi fisioterapi pada bronkitis. Jadi bronkitis sendiri adalah penyakit respiratorius di mana membran mukosa pada jalur bronkus di paru-paru ini dia mengalami inflamasi. Karena mukosa bronkus tersebut membengkak atau adanya edem dan menebal sehingga akan mempersempit saluran nafas yang menuju paru-paru. Hal ini dapat dilihat dari gejala batuk yang diikuti oleh pengeluaran dahak dan dapat juga disertai keluhan lainnya seperti sesak nafas. Nah, pada pemeriksaan foto ronsen dada yang normal, umumnya corokan vaskuler paru halus dan tampak itu hanya pada di area sepertiga tengah. Peradangan yang terjadi pada saluran pernafasan ini menyebabkan penebalan dinding dan peningkatan produksi lendir oleh mukosa. Akibatnya, pada saat di foto ronsen, saluran yang seharusnya tampak hitam karena terisi udara menjadi tampak lebih jelas karena ada bagian cairan di dinding-dindingnya. Selain itu, peradangan pada saluran bronkus dapat menyebabkan diameter saluran nafas menjadi lebih sempit karena dindingnya menebal. Akibatnya, udara saat kita ekspirasi atau membuang nafas ini akan menjadi lebih sulit untuk keluar, sehingga ada sebagian udara yang terperangkap di dalam paru yang tampak pada foto ronsen sebagai bagian paru yang lebih hitam dan mengembang dibandingkan dengan gambaran paru yang normal. Ya, bisa dilihat di sini di gambarnya pada paru-paru yang normal dengan paru-paru yang terkena bronkitis. Nah, karena terjadi infeksi berulang yang disertai terbentuknya jaringan fibrotik pada bronkus dan percabangannya, maka corakan bronkovaskuler ini akan terlihat lebih ramai dan konturnya itu irregular. Dan ini merupakan tanda yang khas pada bronkitis kronik yang paling sering ditemukan pada fototoraks. Nah, kemudian ada tubular shadow, ini menunjukkan adanya bayangan garis-garis yang paralel keluar dari hilus menuju basal paru dari corakan paru yang bertambah, seperti gambar yang dibulatkan ini. Selanjutnya, struktur bronkovaskuler yang irregular, di mana sisi lapangan paru kiri atas yang diperbesar ini akan menunjukkan struktur bronkovaskuler yang irregular dengan diameter yang bervariasi.
Baik, terima kasih atas kelompok sudah mempresentasikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman. Tuh kan pada diem baik kan. Pada dengerin nggak sih tadi sebenarnya? Dengerin Pak, iya interupsi kelompok mohon izin bertanya. Biasanya kan kalau menggunakan alat-alat radiologi itu ada syarat-syarat khusus gitu ya. Kayak tadi yang dari video Pak Ali itu kalau mau pakai alat MRI nggak boleh pakai logam-logam gitu-gitu. Nah, kalau buat yang disampaikan teman-teman tadi itu, sebelum melakukan pemeriksaan toraks, ada nggak syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan gitu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ditampung dulu ya. Langsung langsung jawab aja. Kayaknya yang nanya cuma satu. Nanti kali aja begitu dijawab mau mancing teman-teman yang lain mau nanya. Ayo. Ya, terima kasih kepada Melin atas pertanyaannya. Di sini saya akan coba untuk menjawab. Jadi intinya hal apa yang perlu untuk dipersiapkan gitu ya sebelum melakukan pemeriksaan toraks. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan umumnya sebenarnya dalam pemeriksaan ronsen itu tidak memerlukan pemeriksaan yang khusus. Cuman memang ada beberapa persiapan pasien yang diperlukan. Seperti pertama kita bisa memberikan dulu inform consent dulu kepada pasien, kemudian kita melakukan pengecekan label dan identitasnya, lalu kita persiapan yang lainnya juga perlu untuk mempengaruhi hasil pada gambar ronsen torak itu. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan itu kita lakukan dulu pemberian pengecekan label seperti identitas pasien berupa nama, kemudian usia, jenis kelamin, serta tempat tinggal atau tanggal lahir. Nah, juga perlu diperlukan pemeriksaan tanggal dan waktu pengambilan film serta posisi pengambilan foto ronsen toraks yang diinginkan. Kemudian untuk persiapan lainnya dalam pemeriksaan ronsen toraks itu biasanya kita mengenakan gaun selama pemeriksaan. Kemudian juga kita diarahkan untuk melepas perhiasan. Kalau pada wanita kita diarahkan untuk melepas bra, kemudian peralatan gigi, kacamata, dan benda-benda logam. Itu yang dapat mempengaruhi pada hasil toraks tersebut. Ya, mungkin seperti itu, Mei. Apakah cukup terjawab? Ya puas nggak yang nanya? Diem aja. Ya Pak, pas Pak. Jawabannya bagus, mantap. Ya, ya, ya. Ada lagi yang mau nanya? Kalau kuliahnya online gitu sesuai jadwal gitu ya. Saya membayangkan apa yang dilakukan gitu ya. 7.30 sampai jam berapa? Jam 11 ya jadwalnya. Ngapain gitu. Orang ini aja kagak ada yang nanya, diem baik. Ngapain pada lihat-lihatan gitu. Ya Allah, ya Allah.
Ada, ya. Kalau ada yang mau nanya silahkan nanya. Saya mau share materi yang kemarin, ada beberapa hal yang mau saya perdalam. Ya, perdalam ini sudah share screen. Tapi biasanya share screen saya agak error nih. Ya, kita coba aja gitu ya. Slideshow saya kelihatan enggak? Kelihatan Pak. Sudah berganti kah slide-nya? Slide 1 Pak. Enggak bisa berganti ya? Belum Pak. Oh, emang biasa itu bermasalah begitu. Berarti saya ulang dulu. Saya share ulang. Selalu begitu tuh. Kalau ini mau berganti kah? Mau Pak. Oke, ya. Jadi ini adalah pemeriksaan radiodiagnostik. Yang saya mau tekankan di sini, begitu ya? Yang saya mau tekankan di sini adalah Bapak Ibu semua, adalah tentang radiasi. Tuh, radiasi. Tentang radiasi. Radiasi dimanfaatkan untuk diagnosa. Sebenarnya di radiologi itu, di kita itu bukan hanya untuk diagnosa, tapi untuk terapi juga. Tapi bedanya sangat jauh beda, bro. Jadi radiasi itu kan bisa diperoleh dari mana ya? Yang dosis yang diberikan. Ini biasanya bisa sampai gitu ya, bisa sampai ratusan kali, ribuan kali. Jadi biasanya 2000 gitu ya. 2000. Gitu ya. Milisievert. Kalau yang untuk ronsen itu hanya 0,1, 0,2 gitu, kecil sekali. Jadi ribuan kali gitu ya, ribuan kali. Kecil sekali. Jadi radiasinya sama, cuman dosisnya saja yang berbeda. Dan sumbernya juga kadang, kalau sekarang rata-rata yang radioterapi juga pakainya pesawat ronsen, namanya Linac. Pakainya Linac. Linacnya pakai C gitu, Linac. Ya. Pakainya Linac. Kalau sekarang radioterapi itu pakainya Linac. Linear accelerator. Ini sama pakai elektron. Pakai sinar X keluarnya, kadang bisa pakai elektronnya yang dikeluarkan. Radiasi juga sama, cuman dosisnya tadi, dosis radiasinya itu yang super besar. Kalau kalian di ronsen, itu kayak nggak kerasa apa-apa. Umpamanya kalian tadi di foto torak-torak bergembira gitu ya, itu kayak nggak kerasa apa-apa. Bahkan ada literatur yang menyebutkan bahwa dosis radiasi torak yang kita terima, kalau kita di foto torak 1 kali, ya itu sama kayak dosis radiasi yang kita terima dari alam sekitar kita selama 1 minggu. Kan di alam kita ada radiasi dari tanah, dari kosmis, dari tembok, dari bebatuan dan lain-lain. Itu kalau diakumulasikan dosisnya selama 1 minggu, itu dosisnya kayak dosis fototorak. Kalian selama 1 minggu kena radiasi dari alam, dari tembok, dari batu-batuan dan lain-lain, gitu ya. Tapi tetap makan, tetap minum, tetap merokok, tetap itu kayak nggak ada pengaruh kan dosis radiasi tadi kan? Kayak tidak ada pengaruh karena kecil. Gitu. Beda yang buat untuk terapi. Kalau untuk terapi dosisnya bro. Kalau orang di radioterapi umpamanya ada kena kanker nasofaring, gitu ya, kanker nasofaring. Itu kalau di radioterapi itu maksimal biasanya 35 kali sinar, Maksimal nih. Kadang ada yang cuma 18, ada yang cuma berapa kali gitu, tergantung dari kadar keparahan dari masing-masing kankernya. Nah, itu kalau sudah disinar 5 kali, yang 1 kali penyinarannya hanya 1 menit. 1 menit nih, cuma ditidurin, geletak 1 menit, diem, sisi sini setengah menit, nanti sisi sini setengah menit, gabung 1 menit, gitu ya berarti ya 1 menit. Itu 5 kali disinari, udah nggak bisa minum, nggak bisa nelen, udah gosong, udah hancur badannya, hancur sama radiasi, gitu, karena dosisnya sangat besar. Itu bedanya, gitu ya, itu bedanya. Dosisnya sangat besar. Begitu. Sehingga efek dari radiasi ini sendiri ada akhirnya kita mengenal efek dari radiasi ini sendiri, ada efek yang tertunda gitu ya. Ada yang somatik, ada yang stokastik. Gitu. Ada yang somatik, ada yang stokastik. Efek dari radiasi itu sendiri. Sehingga gini,
ada efek yang hari itu kena, hari itu luka gitu, kayak kita dibakar, kayak kita ditusuk gitu ya. Hari itu ditusuk, hari itu luka. Ada efek yang akumulasi atau efek yang nanti efeknya. Jadi hari ini kena nggak apa-apa, nanti baru berapa tahun kemudian ada efeknya. Ada yang seperti itu. Ada efek yang ada batasnya. Ada batasnya itu artinya gini. Ada batasnya itu gini. Umpamanya kita akan merasa sakit kalau dipukul pakai 5 jari gitu ya. Dipukul pakai 5 jari. Kalau mukulnya hanya pakai 1 jari nggak sakit. Berarti ada dosis ambang. Jadi kulit kita akan terbakar kalau dosisnya sampai sekian, maka akan terbakar. Itu berarti dosis dengan nilai dosis dengan efek dengan dosis ambang. Efek dengan dosis ambang. Ada efek yang tanpa dosis ambang. Berapapun ada efeknya. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang makanya tetap harus hati-hati, Bro, dengan radiasi. Walaupun kayak tadi saya sampaikan bahwa radiasi fototorak bergembira itu hampir kayak kita kena radiasi di alam selama 1 minggu, hampir kayak tidak terasa efeknya. Tapi ingat tadi, Bro, ada efek radiasi yang bisa timbul tanpa batas, tanpa ambang batas. Artinya sekecil apapun radiasi nanti lama-lama akan menimbulkan efek. Begitu. Makanya jangan main-main, walaupun kecil, jangan main-main radiasi, Bro. Makanya di dunia kita tukang ronsen ada yang namanya asas justifikasi, gitu ya, justifikasi. Justifikasi itu artinya ketika kita mau di ronsen itu bukan mentang-mentang karena kita punya alat ronsen, gitu ya, kerjanya di situ, terus anak kita batuk-batuk gitu, terus di ronsen itu nggak boleh, nggak boleh. Tetap harus dikonsulkan ke dokter dulu, diperiksa dulu butuh ronsen atau tidak, begitu. Kalau nggak butuh ronsen ya jangan di ronsen karena ada radiasinya, begitu. Itu namanya asas justifikasi. Gitu, begitu. Karena dosisnya keren, Bro. Ya. Jadi itu namanya asas justifikasi. Terus menyambung tadi yang pertanyaan si Melin tentang torak-torak bergembira gitu ya. Itu sebenarnya dalam seluruh pemeriksaan ronsen itu ada satu syarat yang selalu ditulis di papan pengumuman di ruang pemeriksaan. Syaratnya adalah ada pertanyaan begini. Anda hamil, gitu. Anda hamil, lapor petugas. Tulisannya begitu, Anda hamil, lapor petugas. Artinya ketika hamil, disuruh lapor ke petugas. Harus di ronsen nggak sih? Gitu. Artinya kalau bisa nggak di ronsen, jangan di ronsen. Kalau hamil. Karena di situ ada janin. Janinnya ini masih sangat rawan terhadap radiasi. Masih sangat rawan terhadap radiasi. Gitu ya, masih sangat rawan terhadap radiasi. Organ yang paling berbahaya yang paling rapuh terhadap radiasi itu adalah organ dengan karakteristik 1, muda. Umurnya masih muda banget. Ya janin kan masih muda banget. 2, karakteristiknya dia metabolismenya tinggi. Metabolisme tinggi. Artinya di situ ada suplai darah banyak, suplai makanan banyak dan lain-lain. Janin kan sama kayak gitu kan. Makanya dia sensitif terhadap radiasi. 3 metabolisme ya. Dalam masa pertumbuhan. Termasuk dalam hal ini adalah tumor. Tumor kayak gitu. Tumor umurnya muda. Metabolisme tinggi. Pertumbuhan cepat banget. Kayak gitu. Sensitif banget terhadap radiasi. Termasuk dalam hal ini berarti kenapa kok tumor dibunuh menggunakan radiasi? Karena tumor salah satu bagian atau salah satu benda yang sensitif terhadap radiasi. Karena memiliki karakteristik yang tadi. Muda, metabolismenya tinggi, pertumbuhannya cepat, begitu. Berarti dalam tubuh kita, ya, yang paling sensitif terhadap radiasi, yang termasuknya sensitif terhadap radiasi adalah sumsum tulang. Karena metabolismenya tinggi kan, di situ pertumbuhan kan bikin darah terus kan, gitu. Yang paling tahan terhadap radiasi salah satunya adalah otak. Otak kita itu tahan terhadap radiasi karena begitu umur kita udah 16, 17, 18 tahun itu pertumbuhan otak berhenti.
sudah tidak berkembang lagi otak kita. Maka otak itu tahan terhadap radiasi. Gitu ya. Jadi dari situ, tahan atau tidaknya radiasi. Ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau nanya silahkan langsung dipotong gitu, jangan potong kuku. Ya, kalau mau nanya silahkan nanya. Lanjut. Kalau tidak ada kita lanjutkan, Bro. Mana ini? Bagaimana melanjutkannya ini? Itu namanya radiasi. Makanya ini materi ini saya dahulukan sebelum masuk ke torak-torak bergembira. Oh ya, mumpung ingat tadi torak-torak bergembira. Torak-torak bergembira. Tadi ada yang salah, Bro. Cuman nanti saya pertegas lagi materi torak-torak bergembira di minggu yang akan datang. Yang sekarang yang saya mumpung ingat, yang salah adalah sentimeter. Yang salah adalah sentimeter. Tadi ada angka-angka sentimeter kan? Iya ada Bapak. Iya kan ya, ada sentimeter. Yang salah adalah sentimeter. Akan jadi benar kalau sentimeternya hilang. Gitu. Itu akan jadi benar. Angkanya 0,5. 0,58. Udah jangan pakai sentimeter. Gitu, jangan pakai sentimeter. Karena itu angka perbandingan. Angka perbandingan. Ya, artinya 0,5 itu 50%, 0,58 berarti 58%. Itu adalah rasio ukuran torak, ukuran jantung terhadap ukuran torak. Normalnya itu adalah 50% atau 0,5. Kalau 0,5-nya jadi sentimeter kan jadi kecil banget, masih jantung ukurannya 0,5 cm gitu kan. Gitu ya, 0,5 cm. Gitu ya, sentimeternya dihilangkan. Jadi 0,5 saja, bahwa ukuran jantung secara normal dari ukuran seluruh torak adalah 50%. Kalau dibuat dalam foto yang sesuai kriteria. Nanti saya akan pertegas foto sesuai kriterianya di pertemuan kita minggu depan. Gitu. Ya. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Kalau nggak ada lanjut sampai beres. Ini jam berapa sih? Saya ada tugas 9:30. Ini gambar tabung sinar X. Jadi radiasi itu ada dua sumber, radiasi alam sama radiasi buatan. Yang ini masuknya radiasi buatan. Radiasi buatan itu, ya radiasi buatan kayak sinar X ini termasuk LINEC, ya termasuk LINEC yang tadi yang saya sebutkan. Ini tabung sinar X, termasuk linear accelerator. Itu tidak akan keluar radiasi selama tombol eksposinya tidak dipencet. Jadi dia akan keluar radiasi kalau tombolnya dipencet doang. Expose, jebret gitu berarti keluar radiasi. Kalau nggak dipencet nggak bakal keluar radiasi. Beda dengan radiasi alam. Kalau radiasi alam mau dipencet mau kagak keluar radiasi. Terus memancar, terus radiasi alam itu nggak bisa dihentikan sampai habis. Sampai habis sumber radiasinya gitu. Sampai habis aktivitasnya. Nah, cuman ketika kita memencet tombol, jadi umpamanya ini ada sumber radiasi ini ya, kita masukin sini di sini di kontainer nih, dikotakin, umpamanya gitu dikotakin. Maka ketika kita memencet tombol itu hanya tombol yang kita pencet itu hanya apa? Hanya membuka jendelanya. Aslinya dia mancar terus, mancar keluar radiasi terus, cuman dikurung, jadi radiasinya nggak bisa keluar. Nanti pada saatnya kita pakai, jendelanya kita buka. Jendelanya kita buka, radiasinya keluar. Jendelanya dibuka gitu ya, radiasinya keluar. Nanti kalau udah selesai, tutup lagi. Radiasinya mancar, tetap mancar. Tetap ada radiasinya, cuma tidak keluar karena radiasinya, jendelanya ditutup. Beda kayak kalau untuk radiasi buatan yang seperti ini, sinar X. Ini buatan, yang artinya ketika tombolnya tidak ditekan, tidak ada radiasi keluar. Gitu, Bro. Ya. Dan biasanya yang dipakai untuk radiodiagnostik, ya radiodiagnostik itu biasanya sinarnya adalah sinar X, gamma. Itu biasanya dipakai untuk diagnostik. Sinar X atau gamma. Biasanya kalau yang dipakai, tapi gamma energi tinggi juga bisa dipakai untuk terapi. Sinar X-nya bisa juga sinar X dengan ordo megavolt. Dengan ordonya megavolt. Ini pakainya LINEC. Kalau kita bikin foto ronsen, itu ordonya hanya sampai kilovolt. Voltase rumah kita di rumah, voltase listrik kita di rumah, itu 220 volt. 220 volt. Tapi untuk bikin satu jari telunjuk saya nih, untuk bikin ronsen jari telunjuk saya, itu saya butuh tenaga minimal 45.000 volt.
45.000 volt. Tegangan rumah aja cuma 2.200. Tapi begitu kita mau bikin foto ronsen manus atau jari kelingking, itu minimal 45.000 volt. Atau biasanya ditulisnya adalah 45 kV. 45 kV. Nah, kalau yang untuk radioterapi, nggak pakai kV lagi, tapi pakainya mega. Gitu, umpamanya 5 megavolt, 7,5 megavolt, gitu. Pakainya mega, berarti nolnya sudah ada 6. Kalau tadi kan nolnya baru 3. Sekarang nolnya 6. Jadi nanti tulisannya umpamanya 5, ya berarti 5 juta volt. 5 juta volt. 5 megavolt. Begitu, voltasenya gede-gedean, Bro. Kalian kesetrum di rumah pakai tegangan 220 aja keriting, apalagi disetrum dengan tegangan 45.000 volt. Langsung keritingnya nggak berbentuk lagi. Begitu ya, kira-kira begitu. Itu adalah radiasi. Lanjut. Apalagi sih bawah belakangnya? Nah, ini sinar X dibangkitkan, elona dan lain-lain. Terus ini diputar, dijilat, diputar, diteruskan. Lupa saya kalau Oreo itu ya. Ini diserap, diteruskan, dihamburkan. Gitu ya. Jadi sinar X itu bisa diserap, bisa diteruskan, bisa dihamburkan. Ini tergantung dari energi dan objek yang kena. Ya, ada di bawahnya nggak sih? Jadi kalau diserap biasanya nih. Jadi kalau diserap biasanya nih, kalau sinar X-nya energinya rendah, tapi nomor atomnya tinggi, nomor atom bahannya tinggi, maka kemungkinan besar diserap. Kalau dibalik nih, energinya tinggi, nomor atomnya rendah, maka jadinya diteruskan. Gitu kayak kalau kita ronsen soft tissue tuh, gambarnya hitam. Gambarnya hitam itu artinya sinar X yang nembus banyak. Karena film ronsen yang digunakan adalah film negatif. Film negatif itu semakin terkena radiasi semakin gelap. Bukan kayak kalau kalian nyenterin itu bahasanya apa ya? Memberikan cahaya ke tembok. Kalau kita memberikan cahaya ke tembok kan semakin banyak cahaya yang kita berikan, semakin terang temboknya kan? Gitu. Kalau ini enggak, semakin banyak sinar X yang kena ke film, maka filmnya semakin gosong, semakin hitam. Makanya filmnya adalah film negatif. Nah, kalau yang dihamburkan itu biasanya dua-duanya tinggi, energinya tinggi, nomor atomnya tinggi. Nah, kan memang kan aturannya begitu. Kalau kita ada nomor atom yang tinggi, nomor atom efektif ya, maksudnya kayak umpamanya tulang belulang, terus di situ ada foto kepala gitu ya. Maka kita memang harus menggunakan energi sinar X yang tinggi memang. Tapi efeknya apa? Akan banyak hamburan. Itu akan banyak hamburan. Hamburan ini akan merugikan untuk gambaran. Jadi gambarannya jadi jelek. Tapi kita tukang ronsen ada cara untuk memperbagus gambaran dengan cara bukan menghilangkan. Hamburannya tetap ada, tapi hamburannya tidak sampai ke film. Hamburannya kita potong biar tidak sampai ke film. Begitu kalau di aplikasinya. Nanya-nanya? Teman dunia. Terus ini energi. Kerapatan ketebalan ya. Yang tadi yang saya sampaikan. Ini contoh foto BNO IVP, Bro. Yang ini, BNO IVP. Kalau kalian mana dong, Bro? Mana sih? Oh, ini. Ini kalau kalian ada gangguan di saluran perkemihan gitu ya, biasanya akan dilakukan foto yang namanya BNO IVP. Ini blast near overseas intravena pilografi gitu ya, BNO IVP. Ini pasiennya disuruh puasa dulu, terus makan bubur rendah serat gitu ya, bubur kecap biasanya, yang penting rendah serat gitu. Tidak boleh banyak ngomong selama sebelum pemeriksaan, itu 1 hari sebelum pemeriksaan puasa. Terus biasanya pagi-pagi dikasih dulcolat atau garam Inggris biar seluruh kotoran yang ada di usus buang semuanya biar bersih. Nanti kalau di foto awal bersih, foto sebelum ada obatnya bersih, maka setelah itu nanti baru disuntikan obat. Pada saat foto pertama, Bro, itu ini enggak kelihatan. Ini ginjal, ureter, kandung kemih nggak kelihatan. Yang kelihatan hanya apa, konturnya doang, kontur ginjal ada, terus di sini nggak ada bayangan feses gitu doang.
gitu ya. Terus psoas nih, pada muskulus psoas kelihatan. Hanya itu. Gitu. Yang lainnya nggak kelihatan. Sehingga apa yang mau dinilai susah, bro, susah dinilainya. Kenapa? Gambarnya sama, kontrasnya tidak ada di situ. Maka untuk menaikkan kontras, gitu ya, maka ditambahlah media kontras positif. Disuntik pasiennya, disuntik lewat intravena. Biasanya ambilnya yang di lengan. Maka setelah 5 menit sampai 5-7 menit, maka ini akan terisi. Itu 15 menit lari ke sini. Ini foto 15 menit ini. Ini foto 15 menit. Lari ke sini udah sampai ke bawah. Kayak gitu. Ini 15 menit setelah penyuntikan. Karena si obatnya akan masuk dulu gitu kan ya, ke jantung, masuk jantung, nanti masuk ke aorta. Aorta masuk keluar tuh, keluar baru masuk ke aortanya ginjal, baru ke serap ginjal. Gitu, baru dikeluarkan lewat saluran kemih. Ini caranya begini, Bro. Gitu. Ini namanya media kontrasnya positif. Kalau yang gambar yang kedua ini foto colon in loop namanya. Colon in loop. Namanya colon in loop. Namanya colon in loop. Ini pemeriksaan untuk melihat usus besar. Ya, usus besar. Jadi caranya pertamanya ini biasanya paling umum nih ya, walaupun kadang ada cara lain. Tapi paling umum media kontras positifnya yang berupa, kalau ini kan iodium. Kalau ini iodium. Kalau ini barium, Bro. Barium. Kalau ini iodium, bahan kontrasnya iodium, bahan dasarnya iodium. Walaupun mereknya macam-macam, tapi bahan dasarnya adalah iodium. Kalau yang ini bahan dasarnya barium, namanya biasanya barium sulfat. Mereknya macam-macam. Gitu. Barium sulfatnya diencerkan, dikasih air. Kan barium sulfatnya biasanya bentuknya padat kayak bubuk. Kasih air, encer, nggak terlalu encer-encer banget. Biasanya perbandingannya 1:5, 1:4, begitu ya. Encer. Terus dipompa lewat anus, masukin ke usus besar, dipompa lewat anus. Udah, sampai banyak ini, Bro, sampai banyak, masukin. Sampai secukupnya, terus habis itu pasiennya suruh guling-guling. Suruh guling-guling, biar si bariumnya melapisi dinding-dinding dari usus besar. Ya, sudah terlapisi dinding usus besarnya, baru dimasukkan udara. Dipompa pakai udara, masukin udara. Pompa lagi, terus bilangin pasiennya, ini yang bahaya itu kalau pasiennya udah tua, sphincternya udah, klepnya udah dol. Wah, udah nyemprot keluar kemana-mana. Sering terjadi, Bro, sering terjadi. Ini pasiennya dibilangin, jangan kentut, jangan, pokoknya ditahan, apapun yang mau keluar ditahan, gitu. Padahal perutnya penuh banget, penuh udara, penuh kontras, penuh banget. Ya pasti ada keinginan untuk kentut, untuk buang air besar. Wah, bahaya ini, pemeriksaan bahaya. Dan biasanya pemeriksaan ini dilakukan ke orang tua biasanya. Orang tua yang aduh susah. Kadang udah radiologi pada kotor semua, berepotan. Gitu ya. Mana campur kotorannya dia lagi kan. Baunya semerbak. Begitu, Bro. Nah, ini menggunakan kontrasnya double kontras namanya. Kontras positif sama negatif namanya double kontras. Begitu. Ada yang nanya, Bro? Kalau nggak ada lanjut. Jam berapa sekarang? Jam berapa sih? Wih, sebentar lagi. Sebentar, lihat. Lanjut. Nih, lanjut. Mana sih lanjutnya? Kemana ini? Nah, ini manipulasi teknik. Ini gambar yang ini mamografi, Bro. Mamografi. Gambar yang ini foto dental. Mamografi sama dental sama susahnya. Kalau ini keras semua, dental keras semua. Kalau mamografi lunak semua. Kalau dental yang diganti hanya film ronsennya. Film ronsennya jenis filmnya diganti. Nggak bisa pakai film biasa. Nggak bakal jadi. Detailnya nggak bakal dapat. Makanya pakai film ronsennya khusus dental. Kalau mamografi alatnya juga khusus. Karena soft tissue, kalau mamografi ya, karena soft tissue itu boro-boro pakai kivi ronsen paling rendah itu 40 kivi, Bro. 40 kivi. Kalau di ronsen dengan 40 kivi mamografi gosong semua, tembus, nggak ada gambarnya orang soft tissue, maka harus ada pesawat ronsen khusus yang mampu menghasilkan sinar X dengan faktor eksposisi di 25 sampai 30 kivi.
Kalau pesawat ronsen biasa nggak bisa keluar sinar X dengan QV 25-30 QV, nggak bisa. Maka menggunakan pesawat ronsen khusus, gitu, pesawat ronsen khusus dengan QV 25-30 bisa. Cupnya diatur khusus, tabung sinar X-nya diatur khusus, bahan targetnya diatur khusus dan lain-lain. Ini khusus, alatnya khusus. Gitu. Terus pada saat proyeksi, pada saat pemeriksaan, ini di apa namanya? Namanya dikompresi, digepengkan, diratakan, ditekan sakit, bro, sakit. Makanya kalau pada saat proses pemeriksaan itu kita harus selalu komunikasi dengan pasiennya. Sakit nggak? Ya sakit masih bisa ditahan nggak? Masih bisa tahan nggak? Masih. Kalau udah sakit banget jangan, udah selesai. Gitu, segitu aja. Karena press atas bawah, ininya turun gitu. Nanti dipres terus sampai rata sehingga ketebalan di daerah pangkal dengan ketebalan di daerah ujung sama. Gitu, ininya biar rata gitu. Ini kalau nggak dikompres, kalau nggak ditekan, itu kan yang pangkal tebal, yang ujungnya tipis. Gambarnya nggak bisa dinilai karena kontrasnya tidak ada. Nggak bisa dinilai. Bercak-bercak gini nggak bakal ada. Ini kan detailnya bagus, bercaknya kelihatan. Kalau ada lesi-lesi apa akan kelihatan. Kalau nggak bakal bisa. Gitu. Ya. Nah, ini yang lainnya. Ini yang lagi rame ini nih ya. Yang lagi rame ini nih, rame lagi nih. Ini digital substraksi angiografi lagi rame nih, bro. DSA. Karena dokter Terawannya lagi dipecat dari ID kan. Kau mendengarkan berita itu kan? Jadi dokter Terawan itu salah satu dokter yang di Gatot Subroto, kemarin sempat jadi Menteri Kesehatan, terus diganti sama Budi Sumadi gitu kan ya. Gitu. Beliau itu jago banget di kondisi cuci otak. Cuci otaknya beneran dicuci otaknya, beneran dicuci. Dan itu metodenya dia itu udah sampai kemana-mana, sampai luar negeri, kemana-mana. Tapi di Indonesia sendiri tidak diakui. Itu luar negeri pakai metodenya dia, DSA ini. Jadi cuci otak. Jadi kalau umpamanya kita di DSA dilihat di palanya tuh, di pembuluh darah otaknya itu banyak yang kotor, banyak plaknya, banyak kolesterol, gitu ya. Itu kan berbahaya. Itu akan bisa menyebabkan penyumbatan darah di otak, bisa menyebabkan stroke, gitu kan. Nah, sebelum itu membesar, sebelum itu membanyak, gitu, dicuci, dibersihin, otaknya dibersihin. Jadi akan ada selang ya, selang kecil dengan segala peralatannya, dimasukkan dari arteri femoralis, dari paha nih, pangkal paha, sampai ke otak. Bayangkan, selang itu dimasukkan dari pangkal paha lewat pembuluh darah sampai ke otak, bro. Sampai ke otak, sampai pembuluh darah otak. Nah, nanti pembuluh darahnya akan ditembak pakai obat-obatan gitu ya. Nanti plak-plak tadi rontok. Plak tadi disedot, diambil. Terus sampai bersih. Dan itu ya jadi seger ya orangnya ya. Karena yang awalnya pada nyumbat-nyumbat jadi bersih gitu. Dan itu tidak diakui, bro. Di Indonesia tidak diakui. Sampai ujungnya pada pemecatan Dokter Terawan jadi dari ID. Ya, semoga ada solusi yang terbaik. Gitu ya. Akhirnya kan ramai lagi gitu ya. Itu namanya DSA, digital substraksi angiografi. Ini keren. Digital substraksi itu adalah proses untuk menghilangkan gambaran-gambaran yang nggak dibutuhkan. Kalau kita bikin foto ronsen, gitu ya. Kalau kita bikin foto ronsen, bro, umpamanya ada pembuluh darah di otak, maka pembuluh darahnya akan terhalang oleh gambaran kepala, bro. Tulang bagian depan, tulang bagian samping akan menghalang, numpuk kan? Kan nggak bisa. Pembuluh darahnya kita keluarin dulu, di ronsen di luar gitu kan nggak bisa. Tapi dengan metode DSA itu bisa. Kayak seakan-akan tidak ada tulang di situ. Makanya menggunakan metodenya namanya DSA, digital substraksi angiografi. Sebenarnya substraksi manual juga bisa, cuman panjang prosesnya. Kalau digital kan langsung jadi. Jadi gambar tulangnya akan hilang. Yang ada hanya gambar pembuluh darah, sehingga ketika ada penyumbatan dan lain-lain akan terlihat. Gitu ya. Terus ini USG udah paham. Ini kedokteran nuklir. Ini yang paling keren. CT scan, MRI nanti selanjutnya. Kedokteran nuklir itu radioaktif pakainya. Radioaktifnya dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi orangnya akan kayak Superman. Sambil jalan memancarkan radiasi. Pipisnya berradiasi. BAB-nya berradiasi. Kalau ibu-ibu menyusui, air susunya berradiasi, mengeluarkan radiasi. Air ludahnya ada radiasinya. Keren.
kayak Superman. Gitu ya. Itu namanya PET, kedokteran nuklir. Kedokteran nuklir. Gamma kamera spek PET itu perkembangannya. Terus CT MRI. Ini kita masuk CT. CT scan. Ya, ini gambarnya kayak gini. Harganya mahal, Bro. Sekarang CT scan mahal. CT scan itu mahal. Apalagi MRI. Kalian mau MRI lutut 4 juta bayarnya. 4 juta sekarang. CT scan minimal 2 juta, mahal, Bro. Kalau MRI mending ya. MRI itu nggak ada radiasinya karena pakainya magnet, medan magnet. Nggak ada radiasi. CT scan udah radiasinya 100 kali dari radiasi pemeriksaan biasa. Bayarnya mahal, dosis radiasinya banyak. CT scan itu. Ini CT scan. Jadi ceritanya dasar utamanya adalah tomografi. Dasarnya tomografi. Gitu. Nah, ini gambar, ada slide-nya, ada rekonstruksinya gitu ya. Jadi karena pakainya komputer, jadi pada awalnya ya hanya ini umpamanya badannya. Ini badan, umpamanya ini badan. Pada awalnya ya gambar yang dibuat hanya potongan kepala gini doang, cung kayak gini. Potongan kayak gini doang pada awalnya. Gambarnya dipotong-potong. Udah. Begitu pasiennya tidak ada, selesai. Ini karena ini masuk ke komputer, filenya file komputer, maka dilakukan rekonstruksi. Rekonstruksinya akan bagus kalau slicing-nya tipis-tipis. Tapi begitu slicing-nya tipis-tipis, dosis radiasi ke pasiennya meningkat. Biasa begitu. Pasti ada yang bagus, pasti ada yang mencederai. Kalau slice-nya tebal-tebal, dosisnya rendah ke pasiennya. Tapi rekonstruksinya akan tidak mulus. Gitu, akan tidak mulus. Ya sama kayak umpamanya kalian bikin gambar kalian lihat layar komputer dengan resolusi tinggi, kan gambar miring itu lurus gitu ya. Tapi begitu resolusinya rendah kan gambar miring itu aslinya ada dari gambar kotak begitu. Nah, itu kayak gitu. Karena resolusinya rendah, akhirnya jadi kayak kotak-kotak kan. Padahal aslinya itu garis lurus. Gitu. Ya, itu namanya resolusi. Resolusi tahun 2022. Ada yang resolusinya tahun ini mau nikah? Harus ada dong. Saya ada beberapa mahasiswa saya yang tingkat 3 nikah. Istrinya mahasiswa. Ininya mahasiswa. Pasti kalian mikirnya kecelakaan. Kagak. Pasti mikirnya kecelakaan. Enggak, mereka benar-benar niat pengen nikah ketimbang pacaran. Akhirnya nikah. Karena udah saling suka, terus bingung mau pacaran dosa, nggak pacaran takut kabur gitu. Udah nikahin aja dah, nikahin. Nikah. Hidup seperti biasa, cuma ngekosnya bareng doang gitu. Si cowoknya dikirimin duit dari bapaknya, si ceweknya dikirimin duit kayak duit buat ngekos, sama kayak gitu doang. Udah, cuman statusnya udah halal. Kan enak begitu ya. Ayo, ada yang mau nyoba nggak? Said? Dan? Mau nggak, Dan? Enggak dulu, Pak. Kali aja udah ada yang mau dibidik, dan timbang keburu kabur, dan ketimbang keburu disamber sama orang. Dan. Semakin cepat semakin bagus, kan itu ibadah. Ini slide-nya sudah dijelaskan. Gitu aja, saya nambahinnya kebanyakan. Nih kalau CT scan gambarnya begini, Bro. 3 dimensi untuk tulangnya keren. Bahkan tulang kepala bisa bolak-balik kanan kiri depan belakang kelihatan. Keren. Nah, baru masuk ke ini kekurangan. Ini MRI. MRI itu ruangannya sempit, nggak kayak CT scan. CT scan itu lorongnya lebih luas, gentrinya lebih kecil. Kalau MRI, gentrinya gede kayak gini, gemuk, lorongnya sempit. Lorongnya sempit. Makanya serem. Saya takut masuk ruang MRI itu, masuk lorong itu takut bener. Kayak mau nempel mukanya di lorong. Ih, serem. Saya termasuk klaustrofobia itu takut saya kalau masuk si MRI. Aduh. Tapi takutnya pertama doang, selanjutnya tidur. Karena pemeriksaan MRI itu lama. Pemeriksaan MRI itu lama, nggak kayak pemeriksaan CT scan. Kalau CT scan kan seret dilakukan pemeriksaan, pasiennya pulang di rekonstruksi. Kalau MRI enggak. Jadi miring 1 bikin, miring 2 bikin, sekuen ini bikin, sekuen ini bikin. Terus pasiennya ada di situ. Jadi minimal setengah jam. Lama. Minimal setengah jam. Tidur nyenyak setengah jam kan. Gitu. Ini MRI. Udah kira-kira begitu, saya waktunya habis. Ada kegiatan lanjutan. Barangkali ada yang mau nanya, masih ada waktu 5-10 menit, silakan ditanyakan. Pak, izin nanya, Pak. Ya.
Ya sebenarnya masih agak bingung di radiasi tadi Pak. Dampaknya kalau di tubuh tuh kita kebanyakan radiasi gitu bakal kenapa aja gitu ya Pak. Pasti Pak. Oke, siap. Jadi kayak tadi ya, sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa radiasi itu ada 2 tipe untuk merusak. Merusak secara langsung atau merusak nanti, gitu ya. Merusak secara langsung atau merusak nanti. Merusak secara langsung itu berarti langsung, selnya langsung rusak. Langsung rusak, umpamanya kebakar, iritasi dan lain-lain. Itu langsung. Itu namanya merusak secara langsung. Gitu. Nah, kalau merusak secara nanti, itu yang dirusak adalah air di dalam tubuh kita, H2O. H2O-nya ketika kita, kan sebagian besar tubuh kita adalah air kan ya. Ketika air dalam tubuh kita kena radiasi, dengan radiasi yang cukup, maka airnya H2O-nya akan pecah menjadi H2O2. Menjadi H2O2, pecah. Akhirnya jadi apa? Radikal bebas. Nah, radikal bebasnya ini yang meracuni. Gitu. Itu proses panjangnya ke situ. Kalau kayak tadi yang ada batasnya nih, ya udah langsung umpamanya mandul, umpamanya gitu ya, mandul. Ya udah langsung pecah gitu, langsung pecah. Kayak kelereng dibentur pakai apa namanya? Kelereng dipukul pakai martil. Pecah langsung pecah, gitu. Kulit kebakar langsung kebakar. Kalau dosis radiasinya ini ya mencukupi ya. Saya pernah ada kecelakaan radiasi, Pernah ada dulu alat moldrum, alat yang untuk memantau memantau pipa bawah tanah. Pipa bawah tanah kedalaman 15 meter di bawah tanah. Itu kan kalau ada bocor dan lain-lain kan susah banget lihatnya. Masa dari Jakarta sampai Jepara mau digali? Mana bocornya di mana? Kan nggak mungkin. Maka caranya pakai apa? Pakai radiasi. Jadi si sumber radioaktif dimasukkan ke dalam alat, terus dimasukkan ke dalam pipa. Nanti zat radioaktifnya tadi akan mengalir sesuai aliran pipa, ngikut. Nah, dari atas kita bawa alat detektor radiasi. Nanti begitu ada radiasi yang belok, terbaca. Oh, ke sana, oh, ke sini, gitu. Terbaca. Oh, berarti yang di situ yang bocor. Gampang kan? Kayak gitu. Nggak harus digali semuanya, baru yang digali yang di situ. Nah, terjadi kecelakaan radiasi di alat tadi. Alatnya mampet. Batu yang untuk kayak batu yang sumber radioaktifnya tadi bentuknya adalah batu gitu ya, mampet, nyangkut. Yang membetulkan alat tadi teknisi, bukan orang radiasi. Akhirnya, oh ini nih yang menyebabkan mampet. Apa yang terjadi? Yang menyebabkan mampet tadi yang dalam bentuk kayak batu diambil sama dia. Pakai tangan kosong, keren kan? Diambil pakai tangan kosong, dimasukkan ke saku belakang, dia pulang. Ke saku celana jin belakang, dia pulang. Perjalanan ke rumah sekitar 10 menit sampai rumah. Setelah sampai rumah, ganti baju dan lain-lain, mandi, itu barangnya masih digantung di celana. Berarti tidak dipakai lagi kan celananya. Setelah 2-3 hari kemudian, pahanya mulai gatal, mulai panas, mulai dan lain-lain, sampai 1 minggu kemudian mulai luka, merah, panas, dan akhirnya sekitar 2 mingguan amputasi. Amputasi sampai pangkal paha. Dosisnya sangat besar. Separah itu radiasi itu. Ya, separah itu. Tapi ingat, itu dengan dosis yang sangat besar. Bayangkan aja dosis itu dibutuhkan untuk menembus bebatuan setebal 15 meter di bawah tanah. Berarti kan memang radiasi yang energinya sangat tinggi kan. Lah disakuin. Ya, begitu. Tapi kayak tadi, kalau yang kecil-kecil efeknya kayak tadi, merusaknya lama, nggak hari itu juga. Biasanya tadi menimbulkan apa yang kita sebut sebagai radikal bebas. Begitu sih, Dan? Ya, udah. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Bapak interupsi. Siap. Mana yang interupsi? Izin bertanya, kan tadi dijelaskan bahwa sebaiknya ibu hamil itu tidak melakukan pemeriksaan toraks karena janinnya itu sangat sensitif pada radiasi kan ya Pak. Tapi kalau terjadi gangguan dan diharuskan untuk melakukan pemeriksaan toraks itu gimana Pak? Sebenarnya tidak hanya torak-torak doang, tapi seluruh pemeriksaannya menggunakan radiasi itu dihindari sebenarnya. Ya, bukan hanya torak. Ya, tapi apakah kalau misal harus dilakukan itu bakal ada antisipasi atau apa gitu Pak? Ada. Jadi
di bagian radiologi itu ada metodenya. Walaupun ini kondisi yang harusnya dihindari gitu ya. Tapi kalau memang kan biasa kalau setiap pemeriksaan, setiap apapun pasti akan dilihat manfaat sama mudorotnya begitu ya, besaran manfaat atau besaran mudorotnya gitu ya. Kalau ternyata satu-satunya cara untuk melihat hanya dengan ronsen, maka tetap harus di ronsen. Tapi bagian janinnya akan ditutup menggunakan timbal. Ada kita punya baju namanya apron gitu ya, baju apron itu terbuat dari bahan timbal yang tidak tembus tidak tembus radiasi. Tapi memang berat bajunya, berat dan nggak nyaman makainya. Tapi kalau untuk terpasang pasti dilindungi pakai itu gitu. Pakai baju apron namanya gitu. Tapi di daerah janinnya doang, karena kalau toraknya ikutan dipakein apron ya toraknya mau dironsen ya nggak kelihatan lah, orang nggak tembus radiasi. Gitu. Jadi hanya bagian perut ke bawah akan dilindungi. Biasanya memang ya susah gitu, tapi ya diusahakan. Biasanya kalau di rumah sakit sudah punya alatnya. Kadang kalau nggak pakai apron, pakai kayak semacam tirai apa ya? Ya kayak papan lah, papan yang bisa naik turun, kecil, papan kecil selebar umpamanya sekitar berapa ya? 50 kali 50 cm, itu bisa naik turun. Itu papan tadi isinya timbal dalamnya. Itu ditaruh di belakangnya pasien, ditempelkan ke badan pasien dari belakang. Karena ronsennya torak itu dari belakang. Maka dari belakang ditaruh itu biar radiasinya nggak kena ke itu. Nanti akan dinaikkan sesuai dengan kebutuhan. Oh ini janinnya kira-kira di sebelah mana tutupin begitu. Biasanya begitu. Cuman memang selalu akan banyak pertimbangan sebelum sampai ke akhir harus dironsen dengan perlindungan. Begitu. Khalifah Indar Pariwangsa. Baik Bapak, terima kasih. Oke. Eko ada lagi? Sada Maulana Putra aman? Oh, kirain udah dihukum gantung Sadam. Cuma Saddam Hussein ya. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Ya, interupsi Bapak. Siap, Salsa. Bertanya Bapak, bisa nggak sih Bapak kalau misalnya sinar X itu menimbulkan kanker gitu? Nah, kalau misalkan dia bisa nimbulin kanker itu, cuma bisa pada pasien yang sebelumnya udah punya kanker atau yang sebelumnya itu nggak punya kanker bisa jadi kanker Bapak? Ya, itu dia tuh. Itu dia mas susahnya begitu tuh. Jadi salah satu pemicu kanker adalah radiasi, salah satunya. Maka dilema sebenarnya walaupun begini ya, si radiasi itu pemicu kanker nomor sekian lah, nomor buncit. Kan gini, kita membunuh kanker dengan radiasi, tapi radiasi tadi ada potensi menimbulkan kanker, kan aneh kan? Bolak-balik nggak karu-karuan kan? Gitu. Cuman tadi itu potensi yang kecil untuk menimbulkan yang namanya kanker. Gitu. Bukan awal kebakar iya, jaringannya mati iya, tapi untuk menimbulkan kanker enggak gitu. Maksudnya ya iya tapi potensinya lemah gitulah ya, lemah sehingga tetap radiasi untuk membunuh kanker tetap dipakai. Jadi kadang begini bro, yang jadi masalah itu gini ya, ini jaringan sehat, sampingnya tumor nih. Ketika dironsen, ketika dibunuh menggunakan radiasi, yang kena itu bukan hanya tumornya bro. Karena radiasinya itu kan walaupun sudah diusahakan dikolimasi, diatur sedemikian rupa gitu, tetap aja yang sehat kan kena kelewatan radiasi. Karena radiasi kan tembus. Kelewatan kan. Akhirnya apa yang terjadi? Si tumornya mati, ini jaringan sehatnya jadi setengah mati. Jadi orangnya sembuh ya dari tumor, tapi untuk menyembuhkan jaringan-jaringan yang tadi yang pada mati, yang pada setengah mati tuh, nggak mati ya, setengah mati karena radiasi, lama lagi. Gitu, lama lagi. Tumornya mati kena radiasi tumornya. Cuman jaringan sekitar yang kena radiasi nggak mati, setengah mati. Menyembuhkannya lama lagi. Dan di jaringan tadi ada potensi untuk timbul kanker. Entah itu kankernya adalah anak dari kanker yang tadi, karena belum dilakukan penelitian gitu ya, atau kanker baru. Gitu. Kan kalau kanker kan ada metastase. Merembet kemana gitu ya, metastase. Begitu. Ya, salah satunya itu. Bahkan yang paling hangat dibicarakan kenapa anak SMA nggak mau masuk ke jurusan radiologi karena menggunakan radiasi, takut mandul, begitu kan ya? Takut mandul biasanya kan begitu. Padahal
Padahal kayaknya saya lihat tukang ronsen anaknya banyak-banyak, lihat teman saya anaknya banyak-banyak gitu ya. Hampir tidak ada yang mandul gitu ya. Anaknya banyak-banyak, malah mungkin justru jadi tambah aktif kali ya. Jadi tambah aktif begitu ya. Enggak terlalu ini gitu ya, enggak terlalu signifikan. Memang ada, dan nanti di materi paling ujung terakhir nanti akan saya sampaikan. Yang paling yang paling banyak membunuh atau mengurangi angka hidup itu kanker, itu radiasi itu di urutan paling belakang, jauh gitu, jauh. Kerja di bagian radiasi ya itu jauh. Justru yang lain-lain yang banyak nanti saya sampaikan di materi ujung-ujung. Begitu. Nah, ini nyambung pertanyaan, semoga tidak ini sedikit nyambung pertanyaan. Kalau melihat dari kondisi tadi, kira-kira nih pertanyaan saya, cewek sama cowok lebih gampang mandul mana kalau kena radiasi dengan dosis yang sama? Pakai alasan, jangan nebak doang. Yang ilmiah alasannya. Cewek sama cowok lebih sensitif mana terhadap radiasi untuk urusan genetelia, untuk urusan mandul atau tidak? Ayo, sensitifan mana? Izin coba menjawab, Pak. Ya. Kalau menurut saya ya, nggak tahu benar apa enggak, kalau menurut saya laki-laki, Pak. Ya, terus kenapa alasannya? Ya, karena kalau dengar, kayaknya laki-laki lebih riskan aja gitu, kayak ngerokok dapat merusak kualitas sperma. Terus dari faktor radiasi aja. Ya banyak faktor. Apalagi kalau radiasi kan, kalau ngerokok aja bisa bahaya gitu, apalagi yang radiasi gitu sih menurut saya. Ya berarti nanti kamu kalau nyari cowok jangan yang rokok ya, kamunya aja yang rokok. Ya, soalnya keluarga saya yang cowok-cowok nggak pada ngerokok, ibu saya ngerokok, mbak saya ngerokok, kakak saya yang cowok nggak ngerokok, bapak saya nggak ngerokok, kan aneh kan? Yang ngerokok ibu saya malah, keren kan? Keren bro. Ayo, ada lagi alasannya? Izin coba menjawab, Pak. Kalau dari saya laki-laki, Pak, karena apa ya, kalau perempuan itu kan ada fase mengeluarkan kotoran kayak lewat menstruasi gitu kan, Pak. Nah, itu menurut saya bisa juga buat ngilangin radiasi. Nah, sedangkan kalau laki-laki itu kan tidak bisa menstruasi gitu, jadi ya udah dipendem di situ aja. Mungkin itu Pak alasannya. Ya. Oke. Karena waktunya hampir habis, ini nanti saya diteriakin. Jawaban aja begini ya. Kalau lihat dari umur kayak tadi tuh, umur, metabolisme. Yang tadi yang saya sampaikan syarat, umur, metabolisme, perkembangan. Bayangin. Sel telur itu diproduksi pada saat kalian masih ada di dalam kandungan, bro. Sel telur sudah diproduksi. Cuman pada saat menstruasi itu pada saat cuman mengeluarkan saja, produksinya udah lama banget. Berarti sel telur itu udah tua. Kalau sperma diproduksi pada saat itu, pada saat dipakai, pada saat diproduksi. Oke, satu alasannya itu. Pertama. Yang kedua kita lihat metabolisme, aktivitas, perkembangan. Coba. Si cewek 1 bulan mengeluarkan telur berapa? 1. Oke, 1. Menstruasi sebulan sekali. Mau suaminya 30, anaknya tetap 1. Gitu kan? Karena sel telurnya hanya 1. Banyak-banyak 2 lah ya, kalau nanti jadi anak kembar gitu ya, 2. Udah segitu. Coba laki-laki sekali ngeluarin sperma berapa ribu? Puluhan ribu. Ya kan? Punya istri 100, hamil semua 100-100. Ya kan? Maka aktivitasnya sangat tinggi, makanya sangat jauh sekali sensitivitas terhadap radiasinya.
Cowok jauh lebih sensitif, bukan terus ngomong ya sensitivisan cewek, bahkan cewek makhluk lemah, kagak bro. Kalau untuk urusan radiasi, gitu ya. Kira-kira begitu aja. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Kalau ada yang mau ditanyakan, dikumpulin pertanyaannya untuk disampaikan minggu depan. Ya, biar kuliah kita lebih hidup, begitu ya, lebih aktif. Kira-kira begitu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ya, makasih banyak guys. Ya, sungguh banget Andrit.